Kalau menurut Bapak sendiri begitu ya, bila diberi hak jawab begitu untuk melihat bagaimana realita yang ada terkait impor beras, apa kuncinya Pak ataupun solusi dari Anda? Jadi kalau produksi beras ya benih ya, kalau di produksi beras ya, di Indonesia itu kira-kira kan kebutuhan beras 30 juta. Jadi kalau kita pun impor, itu kita sangat marginal. Jadi mungkin sejuta, kalau kita kurang sejuta, kurang 2 juta, lebih pun sejuta 2 juta. Jadi kita tidak begitu banyak. Nah, dalam sisi pertanian kita tuh mempunyai dua, yang nama ekstensifikasi, kemudian yang kedua intensifikasi. Kalau kita lihat satu dulu, intensifikasi, rata-rata produksi nasional kita itu per hektar itu kira-kira cuma 5,2 sampai 5,4 ton per hektar. Bayangkan kalau kita di Cina, kemudian di Vietnam, Thailand, itu kira-kira bisa 5,6 sampai 6 ton per hektar. Nah, kalau kita bisa menaikkan itu semua, bisa menaikkan dari 5,4 menjadi 6 ton per hektar, kita tuh sudah surplus. Jadi kalau kita pun import ya selama ini, itu sangat marginal. Jadi, tahun ini mungkin kita sudah beberapa tahun kita tidak import, karena memang produktivitas kita mulai naik, kemudian iklim juga menguntungkan kita. Nah, salah satu dari gimana kita intensifikasi, salah satunya adalah di benih. Benih itu kami yang memproduksi. Dan kalau kita tahu bahwa pemakaian benih nasional yang memakai benih bersertifikat itu baru kira-kira 50%. Jadi kalau pemakaian benih seluruh Indonesia itu hanya 350.000 ton per tahun, itu yang memakai sertifikat kira-kira baru 150 sampai 175 ton per tahun. Nah, jadi belum semua petani kita memakai benih sertifikat. Itu termasuk tugas kami ya. Tugas kami adalah bagaimana kami menyediakan benih bersertifikat untuk petani semua, agar petani semua kita mudah mendapatkan itu dan dalam jangkauan harga mereka gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu dengan distributor pupuk ya. Pupuk itu memegang penting juga. Nah, pupuk salah satunya kami sebagai distributor pupuk. Itu diintensifikasi. Kemudian diekstensifikasi. Jadi lahan kita mau tidak mau semakin hari semakin berkurang. Jadi kalau Mas Bram punya rumah satu, jangan-jangan bermimpi menjadi rumah dua gitu ya. Rumahnya rumah tiga, satu orang rumahnya tiga. Bayangkan lahan pertanian nanti kita semakin lama semakin habis untuk housing ya, untuk rumah-rumah kita semuanya. Dan itu tantangan kita bersama. Dan makanya sekarang ada program misalnya cetak sawah, biarpun itu tidak mudah ya. Jadi merubah sawah yang tanah yang sebelumnya belum sawah menjadi sawah itu pasti butuh take time lah. Nggak mungkin satu panen itu langsung menjadi 5 ton per hektar. Pasti dari 1 ton, 2 ton, 3 ton, dan lama-lama menjadi 5 ton. Nah, ini beberapa program yang dijalankan pemerintah dalam hal ini, dan kami sebagai BUMN Pangan adalah tugasnya yang pertama adalah bisa memproduksi benih dan mendistribusikan benih dan menyediakan benih untuk para petani sampai ke pelosok Indonesia. Itu mereka bisa benih bersertifikat, sehingga intensifikasi yang selama ini kita dambakan 5,2 ton per hektar menjadi 6, kira-kira 6 ton per hektar. Itu average ya. Tapi kalau kita lihat spot misalnya kayak sawah Sukamandi, PT Pertani, PT SAS, mohon maaf, mempunyai land bank yang cukup besar di Sukamandi 3.200 hektar. Suatu ketika Mas Bram boleh ke sana, jadi sepanjang mata memandang 30 kilo mendatar itu semuanya sawah. Itu kira-kira kita bisa panen 1 hektar bisa 7 sampai 7,5 ton per hektar. Dan beberapa benih kami bisa menghasilkan 10 ton per hektar. Tapi memang itu spot ya. Nah, itu bagaimana kita bisa menularkan semua ke petani-petani di Indonesia agar produktivitas naik. Nah, intensifikasi ini jalan. Dan ini saya kira ini program yang kita dukung semuanya. BUMN Pangan mendukung itu, Kementan mendukung semuanya agar produksi produksi padi kita naik. Dan ya saya yakin ke depan kita nggak akan import karena kita pernah swasembada, dan beberapa tahun ini kita sudah tidak import. Kalaupun import pasti beras-beras khusus ya. Misalnya kayak berasnya basmati misalnya. Kalau Mas Bram suka makanan Arab itu kan, itu memang nggak cocok. Kalau beras di Indonesia kan pulen ya. Di mana pulen cocok, basmati kan panjang-panjang. Itu mah kita import, memang di Indonesia tidak ada. Misalnya kayak jasmine rice yang rasanya jasmine ya. Sementara kita sudah mulai ada kayak bawor, itu rasanya sudah kayak jasmine. Tapi orang-orang yang mania beras jasmine saya kira kan juga perlu itu. Jadi yang taruh import itu beras-beras khusus yang memang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Gitu Mas Bram. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.